Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albishan Sugerto dari nomor presensi 2. Kami akan mempresentasikan sejarah Indonesia yang terdiri dari 4 anggota kelompok, yakni Aldo Yuliantoro dari nomor presensi 3 dan Cantik Aurora Ahmad dari nomor presensi 5, serta yang terakhir Elia Rahmawardani dari nomor presensi 8. Kami akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia yang berjudul pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta pada tahun 1941 sampai dengan 1942. Pada tanggal 8 Desember 1941, pasukan Jepang telah menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, sehingga pecahlah Perang Pasifik. Selanjutnya, Jepang terus menyerbu negara-negara Asia. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang membuat kedudukan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan yang Belanda terancam. Ketika akan menyerang Indonesia, Jepang lebih dulu menguasai daerah-daerah penghasil minyak bumi di Kalimantan Timur. Penguasaan daerah tersebut sangat penting untuk mendukung kepentingan perang Jepang di kawasan Pasifik. Setelah Kalimantan, Jepang menyerang Sumatera. Terakhir, Jepang menyerang Pulau Jawa dengan mendaratkan pasukannya pada bulan Maret 1942 di bawah pimpinan Jenderal Imamura. Nah, salah satu wilayah Indonesia yang ingin dikuasai Jepang adalah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum terjadi perjanjian Kalijati pada tanggal 6 Maret 1942, tentara Jepang sudah memasuki kota Yogyakarta. Mereka datang dari Jalan Solo berjalan ke barat menuju perempatan Tugu, kemudian belok ke selatan menuju Jalan Malioboro ke Gedung Gubernuran atau sekarang disebut Keraton Yogyakarta. Pasukan bergerak dengan menggunakan kendaraan truk dan ada yang jalan kaki untuk menarik simpati rakyat. Yogyakarta, serdadu Jepang menyerukan Nippon Indonesia bersama-sama, mengumandangkan lagu Indonesia Raya, serta secara demonstratif membawa gambar Ratu Belanda Wilhelmina yang ditusuk-tusuk dengan bayonet. Hal ini dilakukan sebab sebelum tiba ke Indonesia melalui Radio Tokyo, Jepang telah mengutarakan maksud kedatangannya bahwa akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Lagu Indonesia Raya diperbolehkan berkumandang. Bahkan masyarakat putih pun bebas berkibar. Hal itu dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia sehingga membuat rakyat merasa terbebas dari belenggu penjajahan Belanda, dan datanglah si saudara tua sebagai penolong. Dengan demikian, Jepang dengan mudah tanpa perlawanan dalam menguasai kota Yogyakarta. Berikut adalah kronologi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan dimulai pada tanggal 21 September 1945, ditandai dengan peristiwa penurunan bendera Jepang dan penaikan bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai, sekarang menjadi Gedung Agung. Peristiwa ini menyebabkan pemerintah Jepang mulai gusar, terlebih lagi adanya dukungan dari polisi istimewa. Tindakan itu ditindaklanjuti dengan aksi pegawai pada tanggal 26 September 1945, melakukan aksi mogok, terutama mereka yang bekerja di instansi pemerintah serta perusahaan-perusahaan yang dikuasai Jepang. Pihak Jepang dipaksa untuk menyerahkan semua kantor yang mereka pegang kepada orang-orang Indonesia. Sehari setelahnya, KNI Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan daerah sudah dipegang pemerintah Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945, Gedung Cokan Kantai yang dipegang oleh Jepang berhasil direbut dan dijadikan kantor Komite Nasional Indonesia atau KNID. Setelah merebutnya, masyarakat juga ingin merebut senjata dan markas Osabutai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda mengepung markas Osabutai dan melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober 1945, sekitar pukul 3, terjadilah pertempuran antara rakyat pemuda dan tentara Jepang yang dikenal sebagai peristiwa penyerbuan Kota Baru. Dan pada pukul 10, markas Jepang di Kota Baru resmi diserahkan ke tangan rakyat Yogyakarta, meski memakan banyak korban jiwa. Kedatangan Jepang di Yogyakarta telah mengubah jalannya sejarah. Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertindak tegas di hadapan pembesar Jepang dengan mengatakan bahwa untuk segala hal yang berhubungan dengan masalah Kesultanan Yogyakarta hendaknya dibicarakan terlebih dahulu dengan Sultan. Hal ini dilakukan agar Raja Yogyakarta dapat terus memimpin rakyatnya secara langsung. Karena sikap tegasnya tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikukuhkan kedudukannya sebagai penguasa dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1942 oleh pembesar tentara Jepang di Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang,
daerah kesultanan berstatus Kochi atau daerah istimewa. Demikian pula Kesultanan Surakarta. Sekian, terima kasih dari kelompok kami mengenai pembahasan pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.